Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ngeteh dan penonton acara Ngeteh di channel Adifa Jos. Bagaimana kabar semuanya? Teriring doa semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Amin. Masih bersama saya Nova Bagaskoro. Kali ini kita akan membahas perkara pidana rasa perdata, yaitu objek pra-peradilan, yang mana dapat dikatakan berhubungan dengan tayangan lusa, yaitu salah tangkap. Sebelum ke pokok pembahasan, kita ikuti tayangan berikut ini. Pemirsa meminta penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK dibatalkan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang, kamera turun dikit, Bang. Permohonan gugatan diajukan terkait penetapan status Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Gugatan diajukan Syahrul Yassin Limpo melalui kuasa hukumnya dengan pihak tergugat. Dalam permohonan tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, mohon kepada Bapak Joko untuk mengkupas tuntas objek pra-peradilan pasca putusan MK. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, alhamdulillah kita diberi nikmat sehat dan sempat untuk menyampaikan kajian terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi di sekitar kita. Dan lusa kebetulan kita ada giat di Polres Sukoharjo, dan pulangnya sempat mampir untuk sholat di Masjid Raya Sukoharjo. Terima kasih tadi yang sudah disampaikan pengantarnya oleh Mas Bagas. Memang dalam penegakan hukum pidana ada yang disebut dengan upaya paksa. Setelah adanya laporan polisi atau terbitnya sprindik. Di antaranya yaitu adanya penetapan tersangka, upaya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Upaya paksa tersebut dilakukan oleh penyidik agar berkasnya menjadi lengkap atau P21 sehingga layak untuk dipersidangkan. Nah, sebelum sampai proses di pengadilan berlangsung atau dimulai, tersangka dapat menguji apakah upaya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan yang lainnya atau tidak. Upaya tersebut disebut dengan pra-peradilan. Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, pengertian pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan tentang adanya kekurangan atau kesalahan dalam proses berjalannya perkara pidana, baik itu di kejaksaan, kepolisian, atau KPK. Di samping itu, pra-peradilan dimaksudkan sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Ini bisa kita lihat dalam pasal 80 KUHP. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa awalnya pra-peradilan diatur dalam pasal 77 KUHP, yaitu A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan, dan B. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan. Namun, dalam perkembangan zaman, terbit putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12/2014 memperkuat diakuinya lembaga pra-peradilan yang dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Selain itu,
ada lagi putusan MK, yaitu putusan MK nomor 130/PUU 13/2015 yang amarnya pasal 109 ayat 1 KUHP bertentangan dengan UUD tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang frase penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidik kepada penuntut umum, terlapor dan korban atau pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Dengan demikian, perkembangan pra-peradilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi perubahan tahapan prosedural, yakni terbukanya kewenangan mengajukan permohonan pra-peradilan terkait dengan apa? Penetapan tersangka, kemudian gugurnya permohonan peradilan dan juga SPDP, yang mana SPDP tadi paling lambat adalah 7 hari setelah dikeluarkannya sprindik. Baik, Bapak Joko, selanjutnya mohon dipertegas kembali objek apa saja yang termasuk dalam objek pra-peradilan pasca terbitnya putusan MK tersebut, dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pra-peradilan. Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12/2014 maupun putusan MK nomor 130/PUU 13/2015 menambah objek pra-peradilan. Sebagaimana tadi untuk menambah pasal 77 KUHP, sehingga objek pra-peradilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan maupun SPDP. Adapun orang yang berhak mengajukan pra-peradilan adalah tersangka atau keluarganya. Apakah penahanan atas dirinya bertentangan dengan pasal 21 KUHP atau melewati batas waktu pasal 24 KUHP, penyidik dan penuntut umum. Ini perlu kita lihat, kita kaji. Nah, kita akan berikan contoh upaya hukum pra-peradilan apa yang itu sukses atau berhasil. Contohnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan pra-peradilan mantan Menteri BUMN dan mantan Dirut PLN Dahlan Iskan, menyatakan penetapan tersangka Dahlan Iskan oleh Kejaksaan Tinggi dalam kasus korupsi pembangunan Gardu Induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tidak sah. Kemudian di akhir 2021, Pengadilan Negeri Wates mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Rusdi Suwarno terkait dengan proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, kajian akademik pra-peradilan ini memang unik dan menarik. Mengapa? Hukum itu progresif. Faktanya, pra-peradilan juga bisa membatalkan laporan polisi. Perkara ini bisa kita simak pada perkara di Pengadilan Negeri Denpasar 14 Juli 2023 yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon Judiarto, kemudian memerintahkan termohon yaitu Polres Badung untuk menghentikan laporan polisi. Dengan demikian, jelas dan terang, bila dalam proses penegakan hukum, dalam hal ini adalah upaya paksa, baik itu penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penahanan yang memang tidak sesuai dengan undang-undang, maka pra-peradilan adalah solusinya. Cepat, murah, karena tidak ada biaya perkara dan tidak ada upaya hukum banding dan kasasi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan tentunya Sobat Ngeteh.
Demikian kupas tuntas terkait dengan objek pra-peradilan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Pra-peradilan menjadi salah satu fungsi kontrol penegakan hukum. Penegakan hukum tanpa pengawasan hanya akan menjadikan hukum sebagai monster. Nova Bagaskoro, 28 Januari 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.